Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Codeners. Gimana kabar kalian sobat? Masih sanggup nggak untuk lanjutin tutorial PHP? Oke, kita coba lanjutin ya. Saya Wiro Saputra. Kita akan coba pelajari tipe data yang ada di dalam PHP. Nah, tipe data yang ada di dalam PHP itu sebenarnya ada string, ada integer, ada float, ada boolean, kemudian ada array, kemudian ada object, ada null, dan ada resource. Kita akan coba pelajarin semuanya ya. Kita mulai dari tipe data string terlebih dahulu. Buka kode editor kalian, kemudian kita coba buat dulu ya. Kita coba buat namanya data tipe atau tipe data aja deh. Tipe data titik PHP. Seperti biasa buat tag PHP-nya. Kemudian di sini kalian bisa langsung buat. Saya akan coba buat variabel, misalkan variabelnya x. Di sini saya buat adalah saya adalah trainer, misalkan seperti ini ya. Nah, jadi tipe data string ini umumnya itu dia bentuknya adalah seperti ini. Bisa berupa huruf, bisa juga sebenarnya kalau misalkan di C ya, bahasa C, antara karakter dengan string itu berbeda. Tapi kalau misalkan di PHP itu disamain gitu ya. Untuk cara nampungnya, kemudian cara dia untuk menampilkannya pun tetap sama, menggunakan echo juga. Nah, di sini bisa diisi langsung kayak gini. Oke. Nah, misalkan kita pengen coba nampilin yang Y-nya. Misalkan yang Y-nya ini saya akan coba saya mengajar di Codeners. Nah, di sini kita akan coba untuk menampilkannya. Cara nampilkannya mudah banget. Cukup echo. Kemudian di sini kita langsung panggil aja si X-nya. Nah, lalu di sini kita bisa echo lagi, echo. Kemudian di sini saya akan coba gunakan BR ya. BR ini break supaya ada space antara X dan Y-nya. Echo Y. Seperti ini ya. Nah, di sini saya akan coba kasih komen. Untuk pembelajaran Anda juga, ini adalah tipe data string. String. Saya akan coba save, kita akan coba akses ya. Kita akan coba akses. Di sini kita coba hapus. Enter, tipe data. Saya adalah trainer, saya mengajar di Codeners. Oke. Nah, di sini supaya lebih mudah identifikasinya, saya akan coba echo. Saya akan coba echo, kemudian di sini adalah echo-nya 1. Saya akan coba echo tipe data string. Oke. Mungkin di sini H3 aja ya supaya nggak terlalu gede. Save, kita akan coba cek, reload. Oh, di sini ada error nih. Dia bilang expecting-nya. Nah, di sini saya lupa meninggalkan titik koma untuk mengakhiri setiap script kita. Dia di sini ngasih tahu nih expected-nya ada si titik koma. Oke. Tipe data string udah. Nah, sekarang kita akan coba lanjut ke tipe data integer. Nah, tipe data integer ini, nah ini sebenarnya berupa angka. Angkanya tapi yang nggak ada komanya ya. Integer ini angka yang nggak ada komanya. Jadi di sini tipe data integer. Jadi nanti sobat bisa langsung coba ya di rumah ya. Di sini misalkan saya akan coba tuliskan angka sama dengan 1. Nah, di sini ada case yang mesti kalian perhatikan. Ketika nanti kalian misalkan ketemu dengan X, nah mungkin bagi yang kalian masih kuliah ya, ini kadang suka jadi pertanyaan simpel tapi menjebak gitu ya. Bisa nggak sih si string nanti ditambahin? Karena gini, saya akan coba buat ya, satu lagi. Misalkan angka aspal, oke? Asli tapi palsu gitu. Kenapa? Karena sebenarnya dia tipe datanya string. Jadi kalian harus hati-hati ya. Misalkan saya akan coba buat satu variabel lagi namanya total.
total sama dengan si angka aspal ini plus angka. Jadi saya akan coba menambahkan ini, langsung saya echo total. Saya menggunakan ini tanda dolar total. Seperti ini ya, kita akan coba seperti ini. Saya akan coba break dulu si tipe datanya ini, atau saya akan coba copy aja BR dari sini. Saya akan coba copy ini, tipe data integer. Oke, di sini. Nah, terkadang kayak gini ya, terkadang kayak gini yang sering menipu. Nah, jadi ini angka aspal, ini angka yang asli. Nah, tapi di dalam PHP itu terkadang kita menulisnya dengan menggunakan tanda petik pun dia menerjemahkannya sebagai integer. Jadi kadang suka ketipu nih kita. Ketipunya kenapa? Misalkan seperti ini, kita reload kan dia 2 nih. Kalau misalkan dia bukan integer, dia harusnya 11 hasilnya. Gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati. Ini sering kali jebakan di ujian biasanya. Bahkan even kayak ujian skripsi pun sering ada yang kayak gini nih. Jadi misalkan kalian ketemu yang seperti ini, jawabannya harusnya ini bisa di-convert menjadi integer. Walaupun kita menuliskan dia sebagai string. Oke. Nah, di sini untuk kita mengetahui dia itu string ataupun integer, kita bisa pakai namanya vardam. Nah, vardam variabel misalkan di sini angka aspal. Oke. Saya akan coba vardam lagi. Di sininya itu angka biasa ya. Oke, kita akan coba reload ya. Kita akan coba reload. Nah, di sini dia bilang string. Oke. Yang di sini dia bilang integer. Nah, jadi kalian harus hati-hati ya. Oke. Nah, string ini, tapi kalau misalkan untuk aplikasinya sendiri, ketika nanti kalian misalkan menggunakan bukan echo tapi gunanya print, maka yang tadi ini akan di print sebagai string, bukan sebagai angka atau integer gitu. Oke, jadi membedakannya seperti itu. Karena si echo ini nggak bisa bedain mana itu string, mana itu integer ya untuk case ini ketika ditambahin. Ketika dia bertemu angka dengan angka ya. Tapi kalau huruf biasanya dia langsung nambahin gitu. Tapi kalau angka dengan angka, nah kalian harus hati-hati. Oke, ini untuk yang tipe data integer. Nah, kemudian ada tipe data yang namanya float. Nah, tipe data float itu yang koma-komaan. Nah, di sini kita coba ya. Tipe data float. Nah, tipe data float ini biasanya kita akan coba buat angka koma 10 titik. Nah, komanya itu adalah titik 567 misalkan. Nah, di sini kita akan coba nih cek. Cara ceknya sama. Vardam angka koma. Jangan lupa titik komanya ya. Titik koma biasanya sering ketinggalan, dan ketika kita udah ngoding banyak, titik komanya ketinggalan, bingung nyari errornya gitu. Nah, di sini saya akan coba copyin yang ini. Tipe data float. Nah, jadi dia akan bilang float 10,567. Oke. Nah, ada tipe data, yaitu tipe datanya itu boolean ya. Tipe datanya itu boolean. Boolean itu kayak gini ya. Kita misalkan buat, dia cuma ada pilihan true atau false, benar atau salah. Nah, saya akan coba buat dulu yang ininya. Tipe data boolean. Jadi boolean ini cuma ada 2. Yang pertama true, yang kedua adalah false. Di sini saya akan coba buat variabel. Variabelnya misalkan A sama dengan true,
B sama dengan false. Nah, kita akan coba ya, var dam A. Oke, seperti ini. Kalau kita coba cek, nah, dia akan ada tulisannya bool seperti ini, kemudian nilainya apa. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya array. Array itu misalkan kita nyimpennya satu variabel ini, kita bisa nyimpen banyak value dengan menggunakan array. Nah, array sendiri kita bisa pakai ini nih sob. Misalkan saya akan coba copy dulu ya. Tipe data array. Nah, kemudian di sini kita akan coba misalkan namanya apa deh yang enak ya, kelas. Nah, di kelas ini kita coba array. Nah, di kelas biasanya ada apa aja nih sob? Ada bangku ya, bangku. Kemudian ada apa lagi? Ada papan tulis. Kayak gini ya, ada bangku, ada papan tulis, ada apa lagi? Ada murid. Kemudian ada apa lagi sih dalam kelas? Ada guru, misalkan kayak gini ya. Oke. Nah, jadi ini adalah tipe data array di mana kita bisa menyimpan banyak value dengan menggunakan array di satu variabel. Nah, kita bisa pakai var dam lagi untuk ngecek apakah tipe datanya udah benar. Kelas misalkan. Kita coba save, kita coba lihat ya hasilnya kayak gimana. Nah, jadi nanti hasilnya akan kayak gini nih hasilnya. Ada string bangku, string papan tulis, string murid, string guru. Nah, untuk cara panggilnya sendiri kita bisa pakai kayak gini, echo misalkan kelas. Nah, kita memanggil si papan tulis misalkan, dan ingat dia selalu mulai dari 0 ya. Misalkan kita mulainya 1. Dia selalu mulai dari 0, jadi ketika mau akses si bangku maka array-nya itu array ke 0. Oke, kita coba cek ya. Kita coba reload. Nah, sekarang kita manggil papan tulis tadi di array kedua. Oke. Nah, ini berhasil nih papan tulis hasilnya. Nah, sekarang ada lagi nih. Ada lagi yang namanya objek. Nah, ada lagi namanya objek. Nah, objek itu seperti apa? Objek itu biasanya dia pakai kelas kayak gini nih, kelas. Kemudian kita misalkan namanya apa ya? Namanya yang enak itu misalkan mobil deh. Mobil. Oke, mobil. Mobil kayak gini. Nah, kemudian biasanya tanda kurung kurawal ya dia. Kemudian function. Nah, di sininya itu misalkan kita manggil fungsinya itu adalah merek. Oke. Merek, terus di sini saya akan coba berikan variabelnya. Nah, emang untuk objek ini sendiri ini terbilang cukup ini ya, cukup lumayan sulit ya. Apalagi kalau kita udah belajar tentang OOP, tapi nggak usah khawatir, sebenarnya nggak ada yang sulit. Cuma kalian tuh harus ngerti konsepnya aja, balik lagi ngerti konsepnya, nanti kalian bisa mahir sendiri. Apalagi kalau misalkan kalian sering cobain ya. Kita akan coba brand sama dengan misalkan brandnya apa nih, Volvo atau mungkin Ferrari deh. Kayak gini ya. Function merek Ferrari. Nah, kemudian di sini kita coba kita keluar nih dari si kelas mobilnya. Kita punya misalkan di sini Formula One misalkan, Formula One. Kita buat new di sini mobil. Kayak gini ya, new mobil. Kita panggil si mobilnya, kelas tadi udah buat kelas mobil, function mereknya. Nah, di sini kalian bisa panggil kayak gini nih, echo. Kalau misalkan mau langsung panggil si modelnya, karena kita pengen ngambil si brandnya ini, nah kita bisa langsung panggil kayak gini ya, echo
Misalkan namanya itu tadi Formula One ya, Formula One. Kita akses langsung si merek. Nah, kita bisa langsung akses fungsinya kayak gini ya. Oke, kita coba cek. Atau bisa juga langsung ke brand. Cuma kita coba di merek dulu ya. Coba di merek dulu. Nah, di sini kita akan coba cek dulu. Nah, ini tipe data objek. Oke, kita akan coba panggil ya. Kita akan coba panggil reload. Nah, dia bilang di sini variable mereknya itu nggak ada karena kita bukan mengaksesnya si merek. Kan ini function ya. Dia harusnya mengaksesnya si brand. Kita coba akses dulu ya brand. Kita coba reload. Nah, mobil brand. Kita coba lihat. Di sini juga nggak bisa. Kenapa? Karena brand ini ada di dalam si merek. Oke. Nah, lalu gimana cara manggilnya? Kita coba pakai gini, merek. Karena dia function, kita panggil kayak gini ya. Dan biasanya dia harus ada return-nya. Di sini kita coba return. Kita coba. Nah, baru bisa. Kenapa tadi nggak bisa? Karena kita nggak bisa ngakses langsung si brandnya ini. Jadi kita langsung dari mereknya dulu, gitu ya. Karena dia juga kita nggak nyebutin di sini. Karena kalau misalkan kalian mau ngakses ini, kalian harus nyebutinnya itu di sini nih, di sini. Jadi kalian sebutin si brandnya. Karena ini ada di dalam function, jadi dia bersifat lokal nantinya. Cuma bisa diakses si merek ini. Nah, di sini kita coba akses langsung si mereknya. Tapi dengan catatan kalian harus mereturn variabel brandnya ini. Oke, harus mereturn variabel brandnya. Nah, di sini sudah bisa tadi ya. Memang untuk yang objek ini sedikit lebih sulit pemahamannya. Tapi kalau kalian sering latihan, kalian pasti bisa. Oke? Nggak usah khawatir ya. Nah, sekarang kita akan coba lanjut. Kita akan coba lanjut ke namanya null value. Null value ini apa? Null value ini kalau misalkan kalian mempunyai bilangan yang null ya. Null itu empty gitu. Nggak ada value-nya sama sekali sebenarnya. Itu namanya null. Nah, ini kadang suka diperlukan kalau misalkan ke dalam database nantinya, kalau kita penulisan database tuh kadang suka ada tipe data suka ada database yang membutuhkan bilangan null ini. Supaya nantinya database Anda bisa diisi kosong gitu aja tanpa ada angka atau value sama sekali gitu. Atau biasanya kita juga bisa ngecek nih si null. Kita pengen ngecek apakah si variabelnya ini null. Nggak ada benar-benar nggak ada data. Karena kalau kita isi space aja itu ada variabelnya sebenarnya atau ada value-nya. Jadi null ini benar-benar nggak ada value-nya sama sekali. Nah, di sini kita akan coba ya. Kita akan coba buat bikin variabel. Variabelnya itu misalkan namanya adalah kosong. Nah, kita bisa isi dengan null. Nanti untuk si panggilnya, vardamnya, dia akan tipe datanya itu akan null. Kita coba cek ya, kosong. Nah, di sini saya akan coba panggil tipe data null. Oke. Sekarang kita coba reload. Tipe datanya null. Dan dia benar-benar null, kosong ya. Oke. Selanjutnya ada sebenarnya tipe data resource. Tapi tipe data resource ini jarang banget digunain ya. Nah, biasanya sering banget digunainnya untuk database. Nah, karena kita belum masuk ke database, saya nggak akan bahas itu. Karena nanti kalian nggak bakal ngerti. Oke. Tipe data kita udah abisin ya materinya. Dan bagi kalian yang belum subscribe sekarang, ajak teman-teman kalian buat kunjungin channel Codoners, di subscribe, di like, di share. Kemudian juga bagi kalian yang mungkin belum tahu ataupun ada yang bingung, kalian bisa langsung tinggalkan komentar kalian. Oke?
Terima kasih udah berkunjung di channel saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya ya. Tutorial selanjutnya kita akan coba bahas tentang function string yang ada di PHP.